Kiat aman dalam jaringan. Seorang warga digital dapat terkena berbagai risiko yang berdampak pada kehidupan. Misalnya, intimidasi cyber atau cyberbullying, kejahatan cyber atau cybercrime, pelecehan cyber atau cyber harassment, dan berbagai bahaya lainnya. Dengan memahami berbagai potensi risiko yang dapat terjadi, kita harus mempersiapkan langkah pencegahannya. Langkah pencegahan terbaik adalah dengan menerapkan kewargaan digital, yaitu langkah yang terkait dengan bagaimana melindungi diri sendiri, bagaimana melindungi orang lain, dan bagaimana melindungi konten. Berikut adalah kiat-kiat yang dapat dilakukan sebagai warga digital. Menggunakan internet dengan aman. Yang A, lindungi perangkat dan akun terhadap upaya orang lain secara ilegal yang dapat merugikan dengan cara sebagai berikut. Perbarui perangkat lunak termasuk web browser secara otomatis. Pasang antivirus dan perangkat lunak anti-spyware. Jangan pernah mematikan firewall. Kemudian jika membagikan wireless, gunakan password. Gunakan flash drive dengan hati-hati. Pertimbangkanlah sebelum membuka lampiran atau alamat atau situs tertentu yang dikirimkan melalui email atau pesan singkat sejaring sosial meskipun mengetahui pengirimnya. Kuncilah ponsel dengan password atau PIN untuk mencegah orang lain membuat panggilan, SMS, atau mengakses informasi pribadi. Jadilah seorang yang baik. Perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Bersimpatilah terhadap teman-teman, jangan hanya menjadi pengamat. Jangan membagikan informasi pribadi orang yang dikenal tanpa izin mereka, misalnya rekan dan anggota keluarga. Berbagilah dengan hati-hati. Informasi yang dibagikan secara daring akan masuk ke ranah publik yang tidak terbatas jarak dan waktu. Informasi tersebut dapat ditemukan untuk tahun yang akan datang yang berpotensi dilihat oleh siapapun. Ikutilah berbagai saran berikut untuk melindungi diri dari segala gangguan yang dapat mempengaruhi masa depan. Hindari mengambil atau membagikan foto atau video yang mengajak kepada hal yang tidak dibenarkan. Membuat jaringan sosial menjadi pribadi atau private untuk mengatur siapa saja yang dapat melihat profil Anda dan siapa saja yang dapat meninggalkan komentar. Jangan membagikan informasi kepada publik. Berhati-hatilah dalam menambahkan teman. Hindari pertentangan dengan cara memblokir orang yang berpotensi menimbulkan konflik dalam komunitas. Yang D, bergabung dengan cerdas, jujur, dan berhati-hati. Patuhilah hukum terkait dengan hak cipta. Tinggalkan jauh-jauh kegiatan copy-paste teks tanpa izin dan pengurusan hak cipta yang jelas. Hanya bergabung dengan jejaring sosial yang sesuai untuk usia, sehingga akan mendapatkan perlindungan privasi. Bertemu secara daring dengan orang asing secara pribadi dapat menimbulkan resiko. Lindungi diri dengan melibatkan orang tua, orang dewasa, atau teman yang terpercaya apabila diajak untuk bertemu. Privasi dan keamanan. Privasi dalam kewargaan digital terdiri atas informasi pribadi dan aktivitas yang dilakukan selama berselancar di internet. Informasi pribadi berupa usia, alamat, nomor telepon, foto, sekolah, dan nama baik atau reputasi memiliki resiko untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagikanlah informasi pribadi secukupnya sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah penyalahgunaan. Lakukanlah langkah berikut. Pilih pengaturan akun menjadi private. Pilih rekan atau pengikut follower yang dikenal jika tidak mengenalnya dengan baik. Pertimbangkan secara hati-hati untuk dijadikan teman. Keamanan dalam kewargaan digital digunakan untuk mengamankan diri dan harta yang dimiliki. Sebagai perbandingan, mengapa mengunci pintu ketika keluar rumah?
Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa perlu mengunci pintu ketika keluar rumah. Yang pertama, ingin menjaga diri dari barang-barang berharga dari bahaya atau pencurian. Jadi menjaga diri dan barang-barang berharga dari bahaya atau pencurian. Ingin menikmati privasi aktivitas di rumah. Dengan mengunci pintu, dapat mengontrol siapa yang masuk dan melindungi barang-barang berharga di rumah. Keamanan sangat erat kaitannya dengan kata sandi atau password. Perhatikan berbagai pertanyaan sebagai berikut. Apakah Anda mengetahui bagaimana cara membuat password yang kuat? Apakah Anda mengetahui bahwa email dan internet banking harus memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dan tidak boleh menggunakan password yang sama seperti situs lain? Apakah Anda mampu mengingat semua password yang dimiliki? Untuk menjawab pertanyaan di atas, yang dibutuhkan adalah beberapa kiat-kiat pengaturan sandi agar identitas dan rekening bank menjadi lebih aman. Jangan mencatat atau menyimpan password pada tempat yang mudah ditemukan orang lain. Jangan membuat password terlalu jelas. Jangan gunakan nama sesungguhnya, tanggal lahir, nomor telepon, atau baris keyboard. Pada tahun 2016 ditemukan 25 password terburuk yang mudah ditebak orang. Nah, ini contohnya ya. Ada 25 password yang mudah ditebak. Ada 123456, 123455, 12345678. Ini sering sekali digunakan. Buatlah password menggunakan frasa sandi passphrase yang merupakan frasa gabungan dan memiliki berbagai elemen dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Contoh password yang aman, tapi ya harus diingat. Biasanya password seperti ini orang udah lupa, jadi harus diingat-ingat ya. Buatlah password yang unik untuk email dan rekening bank mulai dari sekarang. Ketika mendaftar untuk sebuah situs yang meminta email dan password, jangan gunakan password yang sama dengan email. Buatlah satu akun, satu password. Kata sandi email dan perbankan harus unik dan tidak pernah digunakan sebagai password pada situs lain. Gantilah huruf dengan angka pada sandi. Gunakan nama situs sebagai sandi. Sistem pengelolaan yang unik lain adalah dengan menambahkan nama situsnya. Gunakan sistem pengelola sandi atau password management atau aplikasi yang aman di mana sandi disimpan. Pengelola sandi ada berbagai banyak jenisnya. Sebagai contoh yang dapat digunakan offline saja, yang dapat terhubung internet atau yang dapat tersinkronisasi dengan smartphone dan masing-masing mempunyai keuntungan tersendiri. Contoh pengelola password yang gratis adalah Dashlane KeyPass. Gunakan membaca sidik jari atau fingerprint pada perangkat yang memungkinkan, kunci layar, lock screen, atau keluar akun sign out. Jika meninggalkan komputer atau handphone, kuncilah layar atau sekalian keluar dari akun. Hal ini sangat penting sebab apabila lupa untuk keluar sign out, di situs tertentu dapat mengakibatkan akun pribadi mudah dibobol atau hack. Jangan bagikan sandi kepada orang lain, bahkan teman dekat sekalipun. Hubungan dan komunikasi. Dalam kehidupan nyata, hubungan dengan orang di sekitar kita bisa menjadi rumit karena disebabkan banyak faktor. Begitu pula hubungan yang dilakukan dengan orang lain ketika daring. Anda dan rekan Anda dapat saling membantah komentar jaring sosial atau membangun persahabatan di dalamnya. Berikut adalah beberapa kiat untuk mengelola hubungan daring dengan cara positif. Internet merupakan alat yang hebat untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang yang berada pada jarak yang jauh. Bersikaplah baik, sopan, dan hormat kepada siapapun yang berada di dunia digital. Bahkan jika semua orang bersikap tidak menyenangkan. Apabila bertemu orang asing dalam kehidupan nyata atau daring, tetap waspada. Lindungi identitas, keamanan, dan privasi, serta informasikan kepada keluarga orang yang ditemui secara daring tersebut.
Ingat, Anda selalu memiliki hak untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat Anda, atau memutuskan kontak atau melaporkan siapa saja yang mengganggu kebebasan Anda secara daring. Intimidasi cyberbullying. Intimidasi atau bullying adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan di kalangan anak usia sekolah, yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Intimidasi mencakup tindakan seperti membuat ancaman, menyebarkan informasi palsu, menyerang seseorang secara fisik atau verbal, dan mengucilkan seseorang dalam kelompok. Perilaku ini diulang atau berpotensi untuk diulang dari waktu ke waktu kepada korban yang dianggap lemah. Terdapat 3 jenis intimidasi sebagai berikut. Intimidasi verbal, yaitu dengan mengatakan atau menuliskan suatu hal yang bermakna tertentu. Intimidasi verbal meliputi menggoda, memberikan panggilan nama, mengomentari yang tidak pantas, mengejek, dan mengancam. Intimidasi sosial yang terkadang menyakiti reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial meliputi meninggalkan seseorang dengan sengaja, mengatakan kepada siswa lain untuk tidak berteman dengan seseorang, menyebarkan rumor tentang seseorang, dan memalukan seseorang di depan umum. Intimidasi fisik yaitu perbuatan menyakiti tubuh atau harta benda seseorang. Intimidasi fisik meliputi menekan, menendang, menjepit, mendorong, meludah, mengambil atau menghancurkan barang seseorang, dan gerakan lainnya dengan kasar yang disebabkan anggota tubuh. Intimidasi cyber atau cyberbullying adalah pemanfaatan teknologi untuk melakukan segala bentuk gangguan guna merendahkan martabat atau pelecehan kepada seseorang. Intimidasi cyber adalah segala bentuk gangguan yang dilakukan pelaku atau korban berusia kurang dari 17 tahun dan belum dianggap dewasa secara hukum. Namun, apabila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 17 tahun, maka kasus tersebut dikategorikan sebagai kejahatan cyber atau cybercrime atau pelecehan cyber harassment. Motivasi pelakunya mungkin beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustasi, ingin mencari perhatian, bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang. Di dalam dunia maya, bentuk intimidasi cyber sangat beragam, misalnya berupa mengirim pesan yang menyakitkan, mengancam kepada seseorang melalui email, ponsel, game online, jejaring sosial, atau berbagai gambar atau video yang dimuat pada media sosial. Mengungkapkan informasi rahasia pribadi dengan maksud merusak nama baik. Mengeluarkan seseorang dengan sengaja dari komunitas daring atau jejaring sosial. Mengakses ponsel atau akun jejaring sosial seseorang kemudian memuat post komentar yang menyakitkan, atau hal lain yang menyebabkan masalah bagi orang tersebut maupun orang lain. Berpura-pura berteman baik dengan seseorang dalam dunia maya, mendapatkan kepercayaannya, namun kemudian mengkhianati kepercayaan tersebut. Apa yang harus dilakukan? Apabila melihat situasi intimidasi, bertindaklah sebagai individu yang menentang hal ini, dan harus mendorong diri untuk mengambil tindakan positif dan berperan aktif dalam memberantas segala jenis intimidasi. Ambillah peranan besar dalam membangun komunitas daring dan warga negara yang baik. Berikut ini adalah beberapa kiat yang dapat dilakukan untuk menghindari atau menyikapi atau memberantas intimidasi cyber. Yang pertama, hargai dan hormati orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Berinteraksi dan terlibat secara daring dengan orang-orang yang bijaksana dan berpikir konstruktif. Tidak menggunakan sekadar nama panggilan, nama penghinaan, atau menggunakan nama lain terkait dengan privasi seseorang. Menghargai semua pandangan dan pendapat meskipun pendapat yang berlawanan. Menentang perilaku interaksi daring yang menggunakan kata-kata kasar atau kurang senonoh. Jika perlu, laporkan kepada pihak yang bertanggung jawab.
Bertingkah laku bijak selama berinteraksi daring, seperti berpikir sebelum merespon pesan, surel, atau post yang didapat. Dampak dari intimidasi. Semua bentuk intimidasi, baik luring maupun daring, berefek buruk bagi mental seseorang. Korban yang pernah diintimidasi dapat mengalami depresi, rasa rendah diri, merasa terisolasi. Oleh karena itu, sedapat mungkin dihindari hal-hal negatif tersebut karena sekali terkena, efek ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sebagai korban yang terintimidasi secara terus-menerus dapat berperilaku brutal, dikarenakan tingkat dendam yang tinggi atau tidak kuat lagi menahan kesabaran. Sebagian yang lain yang mampu melalui masa krisis akan berani melawan. Hal ini perlu diwaspadai sebab potensi kemarahan korban sulit diperhitungkan. Dengan melihat keberagaman kondisi masing-masing, lebih baik saling menerima kekurangan dan kelebihan. Justru karena adanya kekurangan dan kelebihan masing-masing, dua pihak dapat berkolaborasi dan bersinergi menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Siswa SMK harus menjaga warga negara yang baik, yang dapat dimulai dari kehidupan yang ada di kelas, misalnya dengan saling menghargai, melakukan segala tindakan yang terbaik, belajar dari kesalahan, menciptakan suatu hal yang bermanfaat, dan mendorong rekan agar sukses bersama. Nah, ini tepat sekali kalau kita terapkan di SMK ya. Rekam jejak digital dan reputasi. Rekam jejak digital adalah sebuah aktivitas yang dilakukan di internet. Sebagai contoh, komentar yang ditinggalkan pada Facebook, Twitter, forum, blog, gambar yang dibagikan pada Instagram, panggilan Skype, atau email yang berpotensi dilihat oleh orang lain atau dapat dilacak pada database. Reputasi adalah catatan nama baik. Reputasi dapat merubah menjadi buruk setelah membagikan suatu informasi yang tidak benar. Baik itu disengaja atau tidak. Ingat, ketika suatu informasi telah dibagikan, sulit untuk mengambilnya kembali, karena orang lain yang melihat akan menilai sesuai dengan informasi yang Anda bagikan. Sebagai contoh, seseorang yang merasa kesal dan marah pada komentar seseorang di komunitas daring, kemungkinan akan memunculkan sebuah konflik, sehingga sebelum membalas komentar yang dianggap menyinggung, pikirkan kembali dan luangkan waktu untuk menenangkan pikiran. Perhatikan segala yang akan dibagikan secara daring. Think before you post. Sebab segala sesuatu yang dibagikan dapat dilihat oleh keluarga, guru, rekan, tetangga, dan orang asing. Gunakan akronim pengingat THINK sebelum membagikan aktivitas di dunia digital. THINK, think, merupakan akronim dari ini terbalik ya ini ya. Is it true? Is it true? T-nya itu is it true? Benarkah postingan Anda atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Hanya adalah is it hurtful? Menyakitkankah? Apakah postingan Anda menyakiti perasaan orang lain? Kemudian I-nya adalah is it inspiring? Menginspirasi. Apakah postingan Anda dapat menginspirasi orang lain untuk berbuat baik atau sebaliknya? N-nya, is it necessary? Pentingkah? Pentingkah postingan Anda? Post yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Yang terakhir adalah K, is it kind? Santunkah? Santunkah post Anda tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain? Perhatikan segala hal yang akan dibagikan, apakah hal tersebut akan menyakiti orang lain. Nah, ini di sini ada catatan kebaikanku. Ini contohnya adalah membantu ibu belanja, menjaga kebersihan kelas, berbagi tempe mendoan dengan teman, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi ya.
Di internet, reputasi dapat dibangun berdasarkan informasi yang dibagikan melalui blog, komentar, tweet, foto, video, atau tautan. Seseorang akan menilai baik atau tidak baik dan akan berkontribusi membangun reputasi tersebut. Buatlah sebuah catatan kebaikan setiap hari sehingga pada akhir masa tertentu dapat melihat keberhasilan reputasi berdasarkan catatan tersebut. Selalu berbuatlah kebaikan setiap hari. Catatan dapat mendorong pola pikir positif dan perilaku baik yang pada akhirnya dapat membantu membangun reputasi yang baik. Tidak mudah bagi seseorang memperbaiki reputasi yang kurang baik. Meski demikian, seseorang berkewajiban untuk mengembalikan reputasinya. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu membuat reputasi menjadi positif. Memilah informasi. Memilah informasi adalah proses untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan, untuk dapat diidentifikasi, ditemukan, dievaluasi, dan digunakan secara efektif untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menemukan, menggunakan, dan membagikan informasi kepada pihak lain adalah sebagai berikut. Persempit sasaran pencarian informasi, jenis dan sumber informasi yang diperlukan. Pilihlah informasi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan. Ringkaslah apa yang telah dibaca dengan kata-kata sendiri. Buatlah relasi antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Kemudian tarik kesimpulan. Tentukan informasi apa yang bisa dibagikan dengan orang lain. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan kalian bisa menyimak walaupun tidak membaca ya, hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk tugas kalian bisa membuka menu penugasan ya, menu penugasan ini di samping. Nah, ini untuk tugas yang harus kalian kerjakan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe ya untuk channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terkait simulasi dan komunikasi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.